5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, selamat datang di Guru SD Channel bersama Bu Wina. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap selalu sehat ya dan selalu semangat. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sebelum kalian melanjutkan ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bu Wina. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar? Baik, tetapi sebelum ke materi, Ibu akan beritahu kalian tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu menguraikan kosakata tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Dan yang kedua, siswa mampu mengutarakan izin. Yang ketiga, siswa mampu mengalihkan bilangan. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Yang kelima, siswa mampu mengetahui contoh dan sifat benda cair dan benda gas. Ya, selanjutnya coba kalian amati percakapan pada gambar berikut ini. Di sana ada Cika dan Ino bermain ke rumah Mahes. Cika dan Ino bertemu Ibu Mahes. Kata Ino, "Selamat sore, Bu." Kata Ibu Mahes, "Selamat sore, Ino dan Cika." Lanjut Cika, "Mahes ada, Bu?" Kata Ibu Mahes, "Mahes ada di dapur. Mahes mau buat teh manis. Silakan masuk Cika, Ino." Kata Ino, "Terima kasih, Ibu." "Cika, kami permisi masuk, Bu." Ya, selanjutnya dari percakapan di atas, mari kita jawab sama-sama ya. Sekalian kalian yang ada di rumah, boleh jawab dari rumah. Yang pertama, siapa nama teman-teman Mahes yang datang berkunjung? Ayo siapa? Betul sekali, ada Ino dan Cika. Pertanyaan kedua, apa yang akan dilakukan Mahes? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Good. Yang dilakukan Mahes adalah membuat teh manis. Yang ketiga, yang terakhir, kapan teman-teman Mahes datang berkunjung? Hebat. Datang berkunjungnya mereka adalah pada sore hari. Jadi anak-anak, ketika Ino dan Cika datang berkunjung ke rumah Mahes, mereka disajikan teh manis hangat. Bagaimana cara Mahes membuatnya? Yuk kita lihat langkah-langkah Mahes membuat teh manis. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ingin membuat tutorial teh manis. Nah, kali ini tapi aku tidak sendirian. Aku bareng adik aku yang bernama Atipa. Nah, ini kita mau bikin tutorial teh manis. Nah, bahan-bahannya: gelas kosong, air panas 400 ml ya. Ya secukupnya, tapi aku pakainya 400 ml. Ini air panas. Teh celup. Aku pakainya yang poci yang rasa vanila ya. Dan gula. Ya. Dan sendok. Oh iya, satu lagi sendok. Nah, langsung aja kita ke pembuatannya. Nah, pertama ambil gelas ini. Tuh, ambil gula. Kita buka ya gulanya. Ya.
aja teman-teman. Gulanya 1 sendok saja ya. Iya. Tunggu. 1 sendok yang untuk 1 sendok. Ini jangan dicicipin, ntar mama marah. Awas. Jangan dicicipin. Biarin nanti mama marah melihat video. Ini cukup 1 sendok. Atau ditambah lagi deh, setengah sendok. 1,5 sendok. Jangan. Wow. Amazing. Nah, ini sudah. Jangan. Habis itu kita masukkan air teh celup. Teh celup ya. Nah, kamu bantuin aku pegang ininya. Pegang. Dia bantuin aku pegang ininya. Jangan dulu. Ini, pegang gini. Nah, aku yang bagian tuang air panas. Secukupnya. Kita segini dulu, nanti kita aduk lagi. Aduk kembali. Jangan kayak gitu. Pegang ya. Ini udah agak warnanya seperti ini, warnanya sudah agak seperti teh, karena jangan diangkat sampai bawah. Nah, segitu aja cukup, jangan dimakan. Nah, ini sudah, kita tambahkan air, jangan gitu, masukin lah, iya. Kita tambahkan air panas. Sampai sisanya 100 ml. Jangan diangkat semua. Udah segitu aja. Agak angkat gitu. Agak angkat. Nah, segitu. Cukup. Jika sudah aduk sampai merata, kita aduknya sampai rata agar tehnya enak. Sudah teman-teman, ini sudah jadi, masih panas. Jangan dulu, panas, enak, panas ya, aku tahu. Jangan dulu, kita tunggu sampai meleleh. Enak teman-teman. Aku buang dulu ya. Ternyata membuat teh manis itu mudah sekali ya. Sekarang tugas kalian adalah buatlah suatu kegiatan dan tuliskan petunjuk pembuatannya atau penggunaannya. Contoh, cara menyalakan televisi atau cara membuat jus jambu. Atau bisa juga cara menyalakan komputer. Nah, anak-anak, dalam membuat atau mengerjakan sesuatu harus sesuai petunjuk ya, seperti yang dilakukan Mahes tadi. Anak-anak, teh manis yang dibuat Mahes merupakan wujud benda cair. Sekarang, adakah yang tahu apa saja sih sifat-sifat benda cair itu? Baik, Bu Guru jelaskan ya. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya atau tempatnya. Kita buktikan yuk. Lihat gambar pertama. Di dalam gelas, air berbentuk seperti gelas, bukan? Di dalam mangkok, air berbentuk seperti mangkok. Di dalam botol, air berbentuk seperti botol. Itu sebagai bukti bahwa benda cair mengikuti wadahnya atau tempatnya. Lihat gambar kedua. Permukaan benda cair selalu datar. Coba perhatikan botol pertama. Permukaan air tampak datar. Botol kedua,
Ketika botol dimiringkan, permukaan air tetap datar. Lihat botol ketiga. Ketika botol dimiringkan ke arah yang lain, air tetap datar, bukan? Sifat benda cair yang terakhir adalah benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Anak-anak, tadi kita sudah bahas sifat-sifat benda cair. Sekarang, mari buat kalimat dengan kata 1. Mengalir 2. Benda 3. Permukaan. Gerakan air dari tempat tinggi ke tempat rendah dapat menjadi ide gerakan tari loh. Mari kita tirukan bersama gerakan air. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menirukan gerakan air mengalir. Kaki berjalan di tempat, kedua tangan melenggang perlahan. Kepala bergerak seirama dengan gerakan tangan. Pada gambar kedua, kaki melangkah ke kanan dan ke kiri. Tangan bergerak perlahan diayun di depan dada. Kepala bergerak seirama gerak kaki dan tangan. Gambar yang ketiga atau gambar yang paling kanan, kaki maju mundur melangkah menyilang. Kedua tangan bergerak naik dan turun, perlahan di atas kepala. Yang kedua, menirukan gerakan air bergelombang. Contoh gerakan menirukan gerak air sedang bergelombang adalah, lihat gambar pertama. Kaki berlari di tempat, gerakan kaki naik turun, kedua tangan diayun naik turun. Gambar kedua, kaki maju mundur, badan dan kedua tangan bergerak meliuk-liuk. Gambar ketiga, kaki ke kanan dan ke kiri. Kedua tangan diayun ke kanan dan ke kiri, membentuk lingkaran besar. Tarian memiliki hitungan tertentu. Umumnya, hitungan dalam gerakan tari adalah 2 kali 8. Hal tersebut menandakan terdapat 16 hitungan dalam gerakan tari. Agar dapat menari dengan baik, kita harus menguasai perkalian. Mari kita perhatikan tabel perkalian berikut ini. Bagaimana cara menggunakan tabel tersebut? Misalkan kita cari hasil perkalian 3 dikali 2. Tarik ke kanan dari bilangan 3 pada kolom sebelah kiri. Dan kita tarik ke bawah dari bilangan 2 pada baris paling atas. Sehingga bertemu bilangan 6. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah anak-anak, selesai membuat teh manis, Ino, Cika, dan Mahes beristirahat. Mereka beristirahat menuju di teras depan rumah Mahes. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Siang ini cuaca terasa panas ya. Benar, aku jadi merasa haus. Sambil mengipas-ngipas karton jadi sejuk rasanya. Tentu angin yang berhembus sejukkan tubuh. Bagaimana anak-anak? Setelah mengamati gambar, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Di mana Ino, Cika, dan Mahes berada? Pertanyaan kedua, mengapa kipasan karton dapat menyejukkan tubuh? Jangan lupa ya, pertanyaan tadi jangan lupa ditulis di buku. Lalu, jika sudah selesai, kirimkan pada Bu Wina ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kali ini adalah wujud benda gas. Kita ambil salah satunya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara adalah contoh benda gas. Bagaimana sifat-sifat benda gas? Lalu anak-anak, bagaimana sifat-sifat benda gas itu? Di sini Ibu akan jelaskan. Sifat-sifat benda gas adalah benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda gas bersifat menekan ke segala arah.
Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yuk kita lakukan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, 2 buah botol plastik dan air. Lalu cara kerjanya adalah isilah botol pertama sampai hampir penuh. Yang kedua, tutup botol hingga rapat. Ketiga, balikkan botol hingga tutup botol berada di bawah. Percobaan di atas membuktikan sifat benda gas. Jadi, botol yang tidak ada isinya tidak benar-benar kosong. Di dalam botol ada udara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat, berkah, dan apa yang dipraktekkan tadi di sini yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian praktekkan di rumah. Anak-anakku sekalian, bila mana dalam mengajar hari ini ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.